Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Materi pada hari ini yaitu kita akan mendiskusikan dan juga memahami tentang lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat dakwah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan semantik ya dalam ayat-ayat dakwah. Nah, mari disimak penjelasan saya dan nanti lakukan tugas kalian sebagaimana yang sudah kita sepakati dan sudah kalian laksanakan setiap minggunya. Oke, silakan disimak penjelasan saya dan dipahami. Nanti jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi di e-learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu ya. Mengenai semantik itu apa sebenarnya, yang dimaksud dengan semantik itu apa, nanti baru saya akan menuju pendekatan semantik atau ilmu tentang semantik. Ini bisa diaplikasikan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya terutama ayat-ayat yang berkaitan tentang dakwah. Oke, pengertian dari semantik. Semantik itu sebenarnya merupakan suatu ilmu dari cabang linguistik ya. Ini lanjutan dari pendekatan linguistik kemarin. Kalau di penjelasan linguistik kemarin saya masih secara umum. Nah, di sini semantik itu merupakan bagian dari bahasan tentang linguistik dan lebih spesifik lagi. Karena linguistik nanti banyak cabangnya, ada semantik, lalu ada semiotik dan beberapa ilmu yang lainnya yang terkait dengan linguistik. Tapi di sini saya akan membahas tentang semantik. Nah, pengertian dari semantik itu asal katanya dari bahasa Yunani ya, yaitu sema, yang berarti tanda atau lambang. Nah, di bahasa Yunani kata sema itu berarti tanda atau lambang, sehingga nanti semantik nanti ada keterkaitan dengan tanda atau lambang yang ada dalam suatu bentuk bahasa. Dan di sini adalah bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Itu secara pengertian asal kata ya. Kemudian secara pengertian istilah, semantik merupakan ilmu untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda yang ada dalam ilmu linguistik dengan beberapa hal yang lain yang ditandai oleh bahasa tersebut. Nah, sehingga fokusnya yaitu membaca tanda-tanda dalam suatu bahasa dan mencari atau mengaitkan, menghubungkan dengan kata atau frasa atau kalimat yang mengelilingi bahasa atau tanda dari kata yang diteliti itu. Nah, kira-kira nanti akan membentuk makna apa. Nah, itu secara sederhananya makna pengertian secara istilah kata semantik itu seperti itu, sehingga fokusnya nantinya adalah menentukan kata yang itu memiliki makna. Kata itu merupakan tanda lambang yang di dalam lambang atau tanda tersebut yang diwakili oleh kata dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang berbeda-beda. Bisa jadi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya nanti bisa berbeda-beda. Nah, itu secara khususnya. Kalau secara umum, secara istilah ya, segala bahasa itu merupakan tanda. Sehingga tanda ini bukan suatu tanda simbol yang berbentuk benda apa ya, tapi yang dimaksud tanda ini ya bahasa itu. Bahasa itu merupakan tanda dan bahasa itu pasti mempunyai makna. Ada makna yang diinginkan oleh si pengucap dari bahasa itu. Nah, ya itu nanti yang akan diulas atau digali dari pemaknaan dari setiap bahasa yang digunakan, karena bahasa itu adalah tanda. Itu pengertian secara istilah. Nah, itu secara pengertiannya ya. Kemudian saya tidak akan panjang lebar membahas tentang pengertian.
sederhananya ya linguistik adalah tanda dan bagaimana mengungkap makna dari tanda dari setiap bahasa tersebut. Nah, kemudian bahasan berikutnya tentang ragam jenis semantik. Dalam ilmu semantik itu ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan. Yaitu di sini sebenarnya ada dua, tapi nanti yang duanya itu cabang dari salah satu dari keduanya itu. Yang pertama adalah leksikal. Ragam jenis semantik yang pertama yaitu leksikal. Leksikal adalah semantik yang menjadikan leksikon atau bahasa sebagai objek penyelidikannya. Ya, bahasa itu suatu kata tertentu yang mana ya bahasa itu, kata tersebutlah yang nantinya menjadi fokus titik utama dari keilmuan semantik. Ya, itu secara yang dimaksud dengan leksikal. Kemudian yang kedua adalah gramatikal. Gramatikal itu semantik yang memiliki objek studi berupa makna gramatikal dari tataran morfologi dan sintaksis. Nah, kalau secara gramatikal nanti tidak hanya berhubungan dengan satu kata utama, tapi nanti akan melingkup dengan beberapa kata atau frase yang melingkupi dari kata tersebut dalam bahasa tertentu itu. Ya, kalau secara spesifiknya seperti ini untuk lebih dapat dipahami. Leksikal itu makna kata. Nah, nanti akan mengungkap makna kata berdasarkan makna yang sebenarnya. Sehingga nanti untuk mengetahui makna leksikal dari suatu bahasa, ya rujukannya adalah melihat kamus dari bahasa itu. Jika yang ingin dilihat adalah bahasa Arab, maka untuk memahami makna leksikalnya, ya melihat dari kamus bahasa Arab seperti kamus Al-Munawwir yang itu berbahasa Indonesia, atau kamus induk dalam kamus bahasa Arab ada Lisanul Arab, kitab Al-Munjid, kamus Al-Munjid. Nah, atau kamus Mahmud Yunus, beberapa kamus tentang kosakata Arab itu merupakan rujukan untuk melihat makna secara leksikal. Seperti itu tentang leksikal. Nah, kalau yang makna secara gramatikal itu adalah makna kata yang diperoleh karena adanya proses gramatikal, seperti adanya reduplikasi atau pengulangan kata, atau juga ada perubahan bentuk. Ya, nah itu makna gramatikal. Sehingga gramatikal ini tidak hanya fokus ke makna sebenarnya yang ada dalam kamus dari bahasa tersebut, tapi makna itu akan muncul atau makna itu akan terbentuk ketika kata tersebut sudah membentuk suatu frase tertentu dalam suatu kalimat. Sehingga antar kata di dalam kalimat tersebut mempunyai keterkaitan, keterhubungan, atau juga nanti jika ada perubahan kata, misalkan dalam bahasa Arab kata asalnya ada fi'il madhi, nanti ketika dalam kalimat itu ternyata menggunakan kata tersebut, misalkan fa'ala fi'il madhi menggunakan mengerjakan dengan kata kata maf'ul, isim maf'ul, maf'ulun, maka nanti akan memunculkan implikasi makna yang berbeda. Artinya kalau fa'ala kan telah mengerjakan, maf'ulun berarti yang dikerjakan, kan beda implikasi. Nah, itu yang dimaksud dengan gramatikal. Sehingga makna yang muncul itu bisa jadi perubahan kata, atau ada pengulangan kata, itu akan mempengaruhi makna dari kata tersebut. Kalau leksikal balik lagi ke makna aslinya. Nah, itu ya. Semoga kalian paham perbedaan antara leksikal dan gramatikal, karena dua hal inilah yang nantinya menjadi fokus dalam pembahasan ilmu semantik. Oke. Nah, ini ada dua bahasan lagi, itu merupakan cabang dari gramatikal. Ini saya ingin menjelaskan dari gramatikalnya, yaitu dalam gramatikal nanti ada dua hal yang dipelajari, yaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi itu apa? Cabang linguistik yang mempelajari struktur intern kata serta proses pembentukannya. Morfologi ya melihat bagaimana struktur kata dalam bahasa itu dan bagaimana bahasa itu bisa terbentuk. Kata tersebut bisa, misalkan
bagaimana kata itu bisa diartikan dengan yang dikerjakan, maf'ulun, yang ditolong, mansurun. Nah, itu bagaimana cara pembentukan kata itu. Nah, itu dengan morfologi. Nah, kalau sintaksis yaitu studi mengenai hubungan kata dengan kata dalam membentuk satuan yang lebih besar, yaitu frase, klausa, dan kalimat. Nah, sehingga kalau sintaksis ini tidak lagi hanya fokus ke satu kata, tapi melihat makna bahasa tersebut, tanda tersebut dari keseluruhan lebih luas lagi, karena melihat dari keseluruhan dalam suatu kalimat. Bagaimana kata itu sudah masuk di dalam suatu kalimat tertentu. Nah, itu sintaksis. Ini sama ya, sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang gramatikal, bahwa makna dari suatu kata tidak hanya semata-mata muncul dari makna kamus, tapi sudah ada perpaduan dengan beberapa kata yang lain dalam satu kalimat tersebut. Nah, itu beberapa hal yang nantinya berkaitan dengan kajian semantik. Nah, itu perlu diketahui terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana bentuk kalau cara melakukan penggalian makna dengan keilmuan semantik. Nah, ada dua hal yang perlu diketahui dalam keilmuan semantik. Di sini saya mengutip, penjelasan ini saya lebih merujuk pada penjelasan tentang ilmu semantik dari Toshihiko Izutsu, karena beliau merupakan salah satu orang yang mencoba mengaplikasikan pendekatan semantik ini dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu di slide saya sudah tunjukkan ada gambar buku. Nah, itu salah satu buku hasil karangan beliau yang berbicara mengenai hubungan relasi Tuhan dan manusia yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Pemanaan dengan pendekatan semantik terhadap ayat-ayat Al-Quran mengenai relasi antara Tuhan dan manusia. Nah, di buku itu lumayan dapat memberikan pemahaman secara global mengenai bagaimana pendekatan semantik untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua unsur dalam ilmu semantik dalam kerangka Toshihiko Izutsu. Ada dua unsur yang penting dalam keilmuan semantik, yaitu makna dasar dan juga makna relasional. Makna dasar dan makna relasional ini nanti penting ketika kalian mencoba untuk memahami ayat Al-Quran dengan pendekatan semantik. Kalian perlu memahami apa makna dasar dari kata yang ingin kalian gali dan apa makna relasionalnya. Nah, dari dua unsur ini nanti akan membentuk kalian akan memahami suatu makna tertentu, makna yang diinginkan dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, makna dasar dan makna relasional itu apa? Nah, akan saya jelaskan seperti ini. Makna dasar itu sama seperti tadi yang saya jelaskan tentang leksikal ya. Makna yang sebenarnya, makna yang melekat pada diri dari kata itu. Makna yang dimana kata itu berada, makna itu tidak akan lepas. Nah, sehingga dimanapun, kapanpun kata itu dibawa berhubungan dengan kata yang lain, maka makna dasar ini akan terus melekat dan selalu menjadi unsur awal untuk mempertimbangkan dari makna-makna yang muncul ketika kata itu disandingkan dengan kata-kata yang lain. Ya, makna dasar lah, makna yang memang makna asli dari kata tersebut itu disebut dengan makna dasar. Nah, sementara kalau yang dimaksud dengan makna relasional, relasi itu kan hubungan ya. Kalau secara sederhananya kata relasi itu kan maknanya hubungan. Nah, kalau makna relasional yaitu makna konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan sesuatu itu pada posisi khusus. Nah, bisa berada pada relasi yang berbeda dari semua kata-kata yang penting di dalam kalimat tersebut. Nah, sehingga makna relasional ini nanti terjadi ketika suatu kata dihubungkan dengan kata yang lain. Nah, baru nanti akan muncul makna relasional. Kalau memahami kata
satu kata saja tanpa menghubungkan dengan kata yang ada di sekelilingnya, nah itu nanti jatuhnya ke makna dasar lagi, bukan makna relasional. Nah itu ya, dua hal itu yang penting dalam keilmuan semantik yang nanti menjadi langkah atau ya menjadi metode yang digunakan ketika meneliti, mencoba memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan semantik ini. Contoh sederhananya seperti ini tentang makna dasar dan makna relasional tadi. Contohnya kata yaum. Di dalam Al-Quran kan banyak kata yaum ya. Nah, yaum dalam dalam kamus Al-Munawwir, Mahmud Yunus, lalu Lisanul Arab, nah banyak yang mengatakan dari kamus-kamus itu makna asal dari kata yaum itu makna dasarnya adalah hari. Apapun yang berkaitan tentang hari itu diwakili dengan kata yaum. Nah, sehingga kata yaum dengan asal kata yang diperoleh dari kamus yang berarti kata hari, nah itu yang disebut dengan makna dasar. Nah, bagaimana makna relasionalnya? Makna relasionalnya kata yaum di dalam Al-Quran banyak berkait dengan kata-kata yang lain. Nah, coba kalian sebutkan. Ada apa? Yaumul Qiyamah. Apalagi ada Yaumul Ba'ts. Nah, coba sebutkan. Kira-kira di dalam Al-Quran, coba dilihat ya, nanti dibuka Al-Qurannya, mushaf Al-Qurannya, kira-kira kata yaum itu banyak berhubungan dengan kata apa setelahnya. Setelah kata yaum itu biasanya digunakan kata apa? Al-Quran menggunakan dengan kata apa? Ini saya sebutkan dua aja contohnya, misalkan kata yaum dengan kiamat dan ba'ts. Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ts. Nah, sehingga nanti makna yang muncul akan berbeda. Kalau kata asal tadi, makna dasar tadi adalah yaum adalah hari apapun itu yang berkaitan tentang menggunakan kata yaum ya makna hari. Bisa hari yang dimaksud adalah hari-hari, setiap hari itu ada hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu hari. Atau hari baik, hari buruk, nah itu juga hari. Yang penting berkaitan tentang hari, yaitu makna dasarnya itu. Nah, kalau makna relasional, dilihat hari yang dimaksud itu hari apa. Nah, cara memaknai itu, maka melihat dari makna atau melihat dari kata yang melingkupinya atau yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau kata yaum berkaitan dihubungkan dengan kata kiamah atau kata pas, maka yang muncul nanti bisa jadi hari yang dimaksud adalah hari kebangkitan, hari kiamat, atau misalkan yaum dengan akhir, yaumul akhir, yang dimaksud adalah hari akhir. Sehingga implikasi makna itu kan berbeda kan dengan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kan berbeda. Karena berkaitan berhubungan dengan kata tertentu, maka akan memunculkan makna yang lain lagi. Nah, itu yang disebut dengan makna relasional. Contohnya seperti itu. Ya. Oke, semoga bisa dipahami perbedaan antara makna dasar dan makna relasional ini. Oke, kemudian langkah berikutnya dalam keilmuan semantik, setelah memahami makna dasar dan makna relasional, maka menurut Toshihiko Izutsu, yaitu mencari Weltanschauung atau istilahnya itu pandangan dunia. Bahasa maksudnya pandangan dunia itu makna secara komprehensifnya, secara global itu apa dari hubungan antara makna dasar dan makna relasional tadi. Nah, yang dimaksud dengan Weltanschauung yaitu bagaimana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran memakai kata tertentu tersebut. Dan bagaimana hubungan kata itu di dalam Al-Quran itu dengan kata-kata yang lain tadi. Makna dasar, kata yang digunakan oleh Al-Quran memakai kata apa, dan kata itu dihubungkan dengan kata-kata yang ada di sekelilingnya, makna relasional tadi kan. Nah, nanti dilihat di mana posisinya, sebagai apa, sebagai penjelas, sebagai kata utama, atau seperti apa. Nah, nanti akan memperlihatkan fungsi, pengaruh, dan makna yang diinginkan oleh Al-Quran menggunakan kata itu apa,
dengan cara melihat gabungan antara makna dasar dan juga makna relasional. Nanti akan membentuk suatu pemahaman tertentu terhadap kata itu yang digunakan oleh Al-Quran dalam kalimat tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan Weltanschauung. Dan di titik inilah nanti akhir dari penggunaan keilmuan semantik itu. Tujuan akhirnya yaitu melihat bagaimana suatu kata ada di dalam Al-Quran akan memunculkan makna yang berbeda jika kata itu digunakan di ayat yang lain. Nah, sehingga nanti bisa dibandingkan ayat A dengan ayat B dengan kata yang sama, apakah maksud yang diinginkan adalah sama jika memahami itu dengan pendekatan semantik. Nah, bisa jadi berbeda karena makna dasarnya memang sama, tapi makna relasionalnya belum tentu bisa berbeda karena setiap kalimat dalam ayat itu berkaitan dengan beberapa kata yang berbeda juga, sehingga bisa jadi memunculkan makna yang berbeda. Nah, itu tujuan akhir dari keilmuan semantik. Nah, ini saya akan memberikan suatu contoh ya. Contoh bagaimana aplikasi memahami pendekatan semantik ini terhadap ayat-ayat dakwah. Nah, ini saya mengangkat analisa tentang kata mau'idhah ya, dalam kajian dakwah kan berkaitan tentang mau'idhah hasanah. Kalian sering sekali dengar kata ini. Nah, coba kita akan lihat bagaimana Al-Quran memahami atau menggunakan kata mau'idhah ini dan nanti akan memunculkan makna apa. Kira-kira kalian bisa memahami apa dengan pendekatan semantik. Nah, yang pertama saya melihat atau mengklasifikasikan kata mau'idhah itu dalam Al-Quran, baik itu kata asalnya atau kata turunan yang sudah dirubah, sudah berkaitan dengan dhamir yang lain atau dengan bentuk yang berbeda. Nah, itu apakah nanti akan memunculkan makna yang sama atau berbeda. Ini saya klasifikasikan dulu nanti sebagai pengetahuan kalian bahwa kata mau'idhah kalau susunannya kalau asal katanya kan wa'adha ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran seperti dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 136, kata wa'adha, kata dasar dari wa'adha itu digunakan dalam bentuk wa'adta. Susunan asalnya sama wa'adha, tapi menggunakan susunan dalam kalimat bahasa Arab pakai wa'adta dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 136. Yang kedua pakai dengan bentuk kata a'idhaka dalam Quran surat Al-Hud ayat 46, atau a'idhakum dalam Quran As-Saba ayat 46, atau ya'idhukum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 231, An-Nisa ayat 58, An-Nahl 90, atau juga dalam Quran surat An-Nur ayat 17. Yang terakhir, ini kata yang sering kalian dengar dan sering kalian ulas ketika membahas tentang dakwah, yaitu kata mau'idhah. Nah, kata mau'idhah itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 66. Ya, ayat 66. Nah, coba dilihat di dalam mushaf kalian. Bagaimana lafaz-lafaz dari kata wa'adha yang menggunakan bentuk mau'idhah, dan di bentuk yang kelima ini nanti yang akan menjadi fokus saya untuk mengkajinya atau mencoba melihatnya dengan pendekatan semantik. Ya. Al-Baqarah 66 misalkan ayatnya kan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idhatal lil muttaqin. Nah, ada kata mau'idhah dan lil muttaqin. Kata setelahnya mau'idhatal lil muttaqin. Nah, ini nanti yang akan diulas. Sehingga kata mau'idhah, nah jika relasi hubungannya dengan kata lil muttaqin, kira-kira nanti akan membentuk mana apa yang dimaksud atau yang diinginkan oleh ayat Al-Quran itu. Nah, nanti seperti itu yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, selanjutnya kata mau'idhah, kalau kita lihat dari yang poin 5 tadi, bahwa saya klasifikasikan lagi kata mau'idhah yang berdiri sendiri, yang sering berdiri sendiri itu ada 8 ayat.
kalau kata mau'idhah yang bergabung dengan khusus dengan kata hasanah itu hanya 1 ayat. Kalau yang 8 ayat tadi bergabung dengan kata-kata yang berbeda-beda, ada mau'idhatal lil muttaqin tadi, bukan kata hasanah. Nah, kalau bergabung dengan kata hasanah itu ada 1 ayat. Nah, ini kenapa saya bagi ini untuk melihat nantinya, untuk melihat apa makna-makna dari perbedaan penggunaan kata mau'idhah di surat-surat yang berbeda itu. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat makna dasar dan makna relasional, dan nanti juga akan membentuk apa Weltanschauung atau pandangan umumnya mengenai kata tersebut dalam Al-Quran. Kata mau'idhah, karena tadi penekanan saya adalah di poin kelima dengan kata mau'idhah. Kata mau'idhah itu secara makna dasar di dalam kamus, memang kata mau'idhah berkaitan tentang nasihat, ya. Nah, sedangkan kalau sudah masuk di dalam ayat Al-Quran, ternyata kalau kamus tadi kan tidak hanya berkaitan tentang Al-Quran, ya, bisa juga dengan tata bahasa Arab, bahasa keseharian masyarakat Arab dengan kata mau'idhah. Nah, kalau makna dasar yang ada di dalam Al-Quran yang dilihat dari ayat-ayat Al-Quran, penggunaan kata mau'idhah itu sebenarnya berujung di makna yang sama, melekat tadi, makna yang selalu melekat dalam diri dari kata itu. Nah, kalau dilihat ini punya keterkaitan yang sama ini antara beberapa surat atau beberapa bentuk makna dasar dari yang saya sampaikan di makna dasar kata mau'idhah. Yang pertama maknanya yaitu pelajaran. Seperti contohnya di Quran surat Al-Baqarah 66. Mau'idhatal lil muttaqin itu atau di Quran surat Ali Imran ayat 138. Ya, ayat 138 yang bunyinya sama. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'idhatul lil muttaqin, bergabung dengan kata muttaqin juga. Ternyata yang dimaksud mau'idhah di sini yaitu bermakna pelajaran. Nah, ada juga yang bermakna peringatan. Ya, peringatan di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 275 yang bunyinya, nah coba saya akan lihat. Nah, yang bunyinya di pertengahan kalimat ada kata bismillahirrahmanirrahim, faman ja'ahu wa mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu masalaf. Mau'idhatum mir rabbih. Nah, ternyata kata mau'idhah di surat ini bermakna peringatan. Nah, yang berikutnya ada kata mau'idhah di Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang mananya itu pengajaran. Nah, yang bunyinya yaitu sama seperti di Al-Baqarah 66 sama Ali Imran tadi, tapi ternyata implikasi maknanya berbeda. Pengajaran kalau yang ini, karena sama-sama wa mau'idhatal lil muttaqin, mau'idhah dengan berkaitan dengan muttaqin. Ya, dan yang terakhir adalah di Quran surat Hud ayat 120. Nah, coba kita lihat Quran surat Hud itu bunyinya seperti apa. Quran surat Hud ayat 120 bunyinya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Nah, ternyata mau'izah berkaitan dengan kata dzikra dan mukmin, dan itu berujung pada makna nasihat. Nah, sebenarnya dari 4 pengertian makna ini berujung satu makna yang sama. Sebenarnya sama-sama berisi suatu nasihat yang baik, sesuatu hal yang baik mengarah kepada kebaikan, pelajaran, peringatan, pengajaran, nasihat, yaitu suatu perkataan, suatu perbuatan yang mengajak kepada kebaikan. Itu makna dasar yang melekat dari kata mau'idhah, ya. Nah, makna relasionalnya seperti apa? Makna relasionalnya coba akan kita lihat. Itu saya
hanya mencontohkan fokus ke dua surat saja ya. Untuk kita lihat aja, untuk kalian sedikit memahami, mengetahui yang dimaksud dengan makna relasional dengan kata mau'idhah berkaitan tentang dakwah itu apa. Nah, di Quran surat Al-Baqarah di ayat 66 tadi kan berarti peringatan ya. Peringatan yang bunyinya kan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idhatan lil muttaqin. Nah, di situ kata mau'idhah. Nah, kalian yang di HP-nya ada mushaf Quran atau di sampingnya ada mushaf Quran, silakan dibuka ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 66. Kata mau'idhah di situ ada kata sebelum atau setelahnya ada kata lil muttaqin. Ya, dan juga ternyata ada kata inti yaitu kata nakalan. Nah, nakalan faja'alnaha nakalan lima yadayha, nakala. Nah, nakalan ini artinya peringatan ternyata. Ya. Dimana sehingga makna relasional kata mau'idhah tadi yang berarti nasihat, suatu perkataan baik untuk menuju suatu kebaikan. Nah, kalau digabung dilihat dengan kata tadi ada kata muttaqin dan juga ada kata nakalan. Nah, yang mana nakalan berarti peringatan, muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Maka yang dimaksud kata mau'idhah di ayat ini yaitu suatu perkataan yang nantinya berujung pada bagaimana orang tersebut mempunyai rasa takut kepada Allah sehingga menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ya, suatu perkataan yang baik yang menunjukkan orang tersebut kepada suatu rasa ketakutan atau keimanan kepada Allah. Nah, itu makna relasionalnya. Di surat Al-Baqarah ayat ayat 66. Nah, sekarang coba kita lihat di Ali Imran ayat yang 138. Di Ali Imran ayat 138 yang berbunyi hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idhatul lil muttaqin. Sama-sama kata mau'idhah ada kata muttaqin juga di belakangnya, tapi di kata sebelumnya ada kata bayan, kata hudan. Nah, kata bayan itu kan penjelas, artinya adalah penjelas secara makna asalnya. Hudan itu artinya adalah petunjuk. Maka kata mau'idhah tadi merupakan suatu nasihat untuk menuju suatu kebaikan ketika digabung dengan kata bayan, hudan, muttaqin sehingga akan memunculkan makna yaitu perkataan yang dapat melunakkan hati. Karena bayan tadi penjelas, hudan adalah petunjuk. Nah, lalu di akhir ada kata muttaqin. Nah, sehingga yang dimaksud dengan perkataan yang baik apa ini yang dimaksud di ayat ini? Ternyata maksudnya adalah bagaimana orang itu bisa memunculkan atau mencontohkan suatu perkataan yang mana perkataan itu menjadi suatu penjelas. Nah, dan penjelasan itu menjadi suatu petunjuk yang nantinya dapat menjadikan orang itu menjadi orang yang bertakwa, sehingga yang dimaksud mau'idhah di sini adalah suatu bentuk perkataan nasihat yang yang bentuknya dapat melunakkan hati seseorang sehingga mengikuti apa yang dijelaskan, apa yang dikatakan, yang nantinya berujung orang tersebut menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu makna relasional. Sehingga memang agak sulit ya memahami dengan makna relasional, makna dasar ya, dan juga ingin menggali secara relasional memang harus mengetahui kata-kata tertentu yang punya keterkaitan dengan kata itu di dalam satu ayat tersebut. Dan ini memang tidak mudah, butuh keahlian juga kan, tapi ini sebagai pengetahuan kalian bahwa para ulama, para mufassir ketika memahami ayat-ayat Al-Qur'an juga melihat atau menggunakan model seperti ini. Tidak hanya secara makna dasar yang ada di kamus bahasa Arab saja, enggak. Tapi memunculkan makna ayat-ayat Quran itu dengan tadi itu.
dengan makna dasar yang tidak dilupakan, makna asal katanya, lalu ketika bergabung dengan kata yang lain nanti akan membentuk makna yang berbeda. Dan kepekaan terhadap makna yang mengelilingnya itu memang penting, butuh keahlian atau butuh suatu kebiasaan atau pemahaman untuk mana apa sih, kata mana sih yang punya keterkaitan dengan kata mau'idhah ini, seperti itu. Dan itu contohnya bagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah 66, Ali Imran 138. Nah, sama-sama kata mau'idhah, sama-sama di belakangnya ada lil muttaqin, ternyata implikasi mananya berbeda. Tapi masih melekat dengan kata asal kata yang sama, yaitu suatu nasihat, perkataan yang baik. Tapi makna ayatnya satu perkataan yang nantinya berujung pada keimanan, yang satu adalah kata mau'idhah bertujuan bagaimana substansi kata itu, substansi perkataannya nanti akan bisa melunakkan hati seseorang sehingga nanti baru berujung pada orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ini di Quran surat An-Nahl ya, yang ayat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125. Di situ kan ini yang sering digunakan, ayat-ayat dakwah yang sering digunakan ketika membahas atau mengkaji tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang dakwah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di situ ada kata mau'izah, lalu ada kata hikmah, ada kata hasanah, dan juga ada kata jadilhum. Nah, semua kata ini, tiga kata ini, hasanah, hikmah, jadilhum, punya keterkaitan dengan kata mau'idhah. Ini untuk melihat paralelisme tadi. Nah, kalau bagaimana kalau di Quran surat An-Nahl 125 yang sering digunakan dalam penjelasan di materi tentang dakwah. Nah, sehingga kalian perlu memahami apa makna dari hikmah, makna dari hasanah, makna dari jadilhum itu apa. Nah, nanti apa keterkaitan dengan kata mau'idhah? Ya. Nah, hikmah sendiri itu kan suatu kata, suatu bentuk perbuatan yang nanti punya efek tertentu dalam diri seseorang, itu kan hikmah. Ya. Kalau hasanah itu kan suatu kata, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Ya. Jadalah itu makna asalnya itu bantahan. Sehingga apa keterkaitan dengan mau'idhah? Nah, keterkaitan dengan kata mau'idhah yang berarti nasihat atau perkataan yang baik, maka seharusnya orang yang melakukan dakwah itu sebenarnya harus memperhatikan goalnya atau tujuan akhirnya, yaitu mau'idhah, perkataan yang baik, nasihat yang baik itu harus punya hikmah, ada hikmahnya, ada hal yang bisa diambil dari orang yang memahami dari perkataan para pendakwah itu, ada hikmahnya yang bisa diambil. Dan juga hasanah, harus bagus, harus baik, memberikan suatu nasihat yang berupa kebaikan, bukan suatu keburukan. Jadilhum ini berkaitan dengan bagaimana mau'idhah, kata yang baik, yang ujungnya itu adalah seorang pendakwah, itu bisa memberikan pencerahan dari bantahan terhadap orang-orang yang selama ini ragu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terhadap ajaran Islam. Tapi tetap harus dengan cara hasanah tadi. Sehingga tiga hal ini sangat terkait dengan kata mau'idhah. Nah, dari di surat An-Nahl yang tadi dan juga dari Quran surat Al-Baqarah dan juga Al-Imran tadi, maka apa yang dimaksud kata mau'idhah, makna besarnya dalam ayat Al-Quran itu apa yang diinginkan ayat Al-Quran dengan menggunakan kata mau'idhah di dalam materi kedakwahan. Nah, makna besarnya yaitu dakwah
mauidhah, nasihat yang baik, orang yang menasihati terhadap suatu kebaikan itu perlu metode. Ya. Nah, metodenya apa? Metodenya itu yang bertujuan untuk menyampaikan nasihat yang baik tadi, ada kata hasanah, lalu dapat diterima. Menyentuh perasaan tadi ada kata hikmah, serta dapat memberikan hikmah atas pemahamannya. Ya, kata jadilhum, bantahan tadi itu dengan bantahan yang lembut, dengan menyentuh perasaan, bagaimana membantah pemahaman orang yang didakwakan itu masih keliru. Nah, membantah pemahaman yang keliru itu ya tetap harus dengan suatu nasihat yang baik, dengan hasanah. Nah, dengan sentuhan perasaan yang lembut sehingga dapat diterima, yang nanti berujung pada orang tersebut menjadi orang yang muttaqin tadi, orang-orang yang bertakwa. Oke, nah itu contoh ya, itu contoh bagaimana aplikasi para ulama mufassir ketika memahami ayat Al-Quran. Juga ada yang memakai dengan pendekatan semantik, yaitu menjadikan fokus satu kata yang nanti akan merujuk atau menunjukkan makna besar dari ayat-ayat Al-Quran di ayat tersebut atau di kata tersebut yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, ini sebagai pengetahuan kalian ya. Sebenarnya penjelasan tentang semantik sangat panjang, sangat detail, tapi ini saya sederhanakan sebagai pengetahuan awalan kalian bahwa memahami ayat Al-Quran itu dengan menggunakan pendekatan semantik, modelnya seperti itu. Ya, nah semoga memberikan manfaat. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa di-share di forum diskusi, dan ini sebagai informasi yang nantinya kalian bisa lebih memahami bahwa memahami ayat Al-Quran tidak hanya sekedar memahami dari terjemahan ayat Al-Quran, tapi juga ketika membaca kitab-kitab tafsir, kalian bisa melihat, oh ternyata mufassir ini juga menggunakan pendekatan semantik ketika memahami ayat Al-Quran itu, seperti itu. Ini sebagai pengetahuan kalian, karena saya tidak bisa menekankan kalian harus paham secara detail semantik, dari semantik umum sampai masuk ke semantik Al-Quran, karena itu butuh waktu, tidak hanya satu pertemuan. Ini sebagai langkah awal sederhana kalian memahami pendekatan dalam ayat-ayat Al-Quran. Semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.